guys, jadi di video kali ini, di penjelasan kita kali ini, kita bakal ngejelasin tentang sistem saraf. Nah, berarti kita ke pengertiannya dulu ya. Apa sih sistem saraf itu? Sistem saraf pusat merupakan suatu sistem yang berfungsi untuk menerima dan menerjemahkan informasi atau rangsangan dari sel-sel tepi yang tersebar di seluruh bagian tubuh. Kayak gitu pengertiannya. Untuk penjelasannya akan dijelaskan oleh teman saya yang selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini ada bagian-bagian dari sistem saraf pusat. Nah, selanjutnya itu ada mesencephalon atau yang artinya otak tengah. Nah, ini tuh menghubungkan pons dan cerebellum otak kecil dengan otak besar, berfungsi sebagai jalur penghantar dan pusat refleks serta meneruskan informasi penglihatan dan juga pendengaran. Selanjutnya di sini ada pons Farolli atau jembatan Farol. Jembatan Farol ini yaitu adalah mengatur frekuensi dan juga kekuatan bernapas. Selanjutnya ada cerebellum atau yang artinya otak kecil. Otak kecil ini mempertahankan keseimbangan, kontrol gerakan mata, meningkatkan kontraksi otak, serta koordinasi gerakan sadar yang berkaitan dengan keterampilan. Selanjutnya ada medulla oblongata yang berfungsi dalam pengendalian frekuensi denyut jantung, tekanan darah, pernapasan, gerakan alat pencernaan makanan, menelan, muntah, sekresi kelenjar pencernaan, dan mengatur gerak refleks. Nah, yang terakhir yaitu ada formasi retikuler. Nah, berfungsi memicu dan mempertahankan kewaspadaan serta kesadaran. Nah, di sini aku mau ngejelasin medulla spinalis. Medulla spinalis itu sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang adalah kumpulan serabut saraf yang berada di sepanjang tulang belakang yang membentang di bagian bawah otak sampai ke punggung bagian bawah. Medulla spinalis berfungsi mengendalikan aktivitas refleks, komunikasi antar otak dengan semua bagian tubuh, serta menghantarkan rangsangan koordinasi antara otot dan sendi ke cerebellum. Substansi abu-abu mengisi struktur dalam dan substansi putih mengisi struktur bagian luar. Di sini aku mau ngejelasin struktur medulla spinalis. Struktur medulla spinalis ada materi abu-abu, materi putih, sulcus median posterior, saluran pusat, visura median anterior, saraf tulang belakang, pia meter bagian dalam, terus meter arachnoid bagian tengah, dura meter bagian luar, dan ruang subarachnoid. Jadi di sini aku mau ngejelasin tentang saraf kranial. Jadi saraf kranial itu adalah saraf yang paling penting di dalam sistem saraf yang terdiri atas 12 sistem saraf dan terbesar di bagian depan hingga belakang saraf. Nah, bagian-bagiannya yaitu ada olfaktori, oculomotor, trochelar, abducens, vestibulocelar, hipoglossal, cranial accessory, optik, trigeminal, facial, glossopharyngeal, dan vagus. Nah, di sini ada nama-nama saraf kranial dan fungsinya. Yang pertama ada saraf olfaktori sebagai indera penciuman, lalu ada saraf optik sebagai indera penglihatan, saraf okulomotor sebagai impuls dari dan otot mata, saraf troklear sebagai impuls dari dan otot ke sadar mata, dan saraf trigeminal sebagai impuls otot mastikasi wajah, hidung, dan mulut. Saraf abducens impuls dari dan ke otot rectus lateral mata. Saraf facial impuls ekspresi wajah, lidah, kelenjar air, dan mata saliva. Saraf vestibulocelar sebagai impuls dari indera pendengaran. Saraf glossopharynx sebagai impuls otot bicara, menelan, kelenjar lidah, rasa pada lidah. Saraf vagus sebagai impuls organ pada toraks dan abdomen. Saraf aksesori spinal sebagai impuls faring, laring, trapezius, dan stematomastoid. Dan yang terakhir, saraf hipoglossal sebagai impuls dari dan ke otot lidah.
masalah skincare, apa itu skincare, gejalanya apa. Oh, enggak. Wah, apa ini tugas biologi dari slide 17 sampai 25. Nah, ini kan ada beberapa nih, ada sistem saraf pusat, ada struktur medula spinalis. Nanti kamu teksnya medula spinalis, kamu saraf kranial, terus kamu fungsi-fungsinya sama ada. Jadi, iya tugas. Kudang Ayo ih. Engke. Ya udah tuh nanti nyusul aja kamu di sana yuk. Kamu di taman. Nanti nyusul jangan lupa. Sini weh, sini yang sebelah sini enak deh. Soalnya adem. Sini Jal. Oke. Nah, tuh kan, itu materinya teh sistem saraf. Nah, nanti Ake yang pengertian, jadi yang fungsi, Teta yang bawahnya, nah aku nanti yang setelahnya. Ya, siap. Oke. Yuk, mulai dari Ake dulu ya. Oke, yang pertama itu bagian kamu, nanti kamu jelasin pengertian, terus teh sama yang bawah-bawahnya, fungsi dan sebagainya. Oke, siap, take ya. Nah, oke, ini bagus. Sekarang gantian ya, Rijaldi, sekarang Rijaldi, bagian Rijaldi. Oke, makasih ya, bagus. Nanti bagian kamu ngetek itu ngejelasin materi, nah agak ada ya ke WC gitu ya. Dandi, kamu di mana? Jauh, lihat jauh. Ada gak? Ini Dandi. Ada? Ada. Ini tuh di situ. Kenapa? Dan Bawa keluar, jauh, cepet jauh. Ayo cepet bawa keluar. Astagfirullahaladzim. Ayo bantu Red. Bantu Red. Bawa. Ayo bawa. Nah teman-teman, adegan tadi itu adalah adegan pergaulan bebas ya. Nah itu siswa tadi adalah terjerumus ke yang namanya nafsa. Nah nafsa itu adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Nah jadi nafsa itu secara umum adalah zat kimiawi yang dimasukkan ke dalam tubuh, baik itu dihirup, diminum, ataupun di sebagainya lah ya. Nah itu dapat membuat tubuh kita itu mempengaruhi suasana hati, terus tubuh kita kecapean, lelah,
dan dapat mempengaruhi pikiran seseorang gitu. Seperti yang tadi siswa tadi itu kan di WC tiba-tiba kayak pingsan dan sebagainya. Nah, jadi narkotika dulu ya. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau tidak yang membuat penurunan dan perubahan kesadaran. Psikotropika adalah setiap bahan alami bukan narkotika yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Zat adiktif adalah bahan lain yang bukan narkotika dan psikotropika yang merupakan inhalis yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan, misalnya lem, aseton, ether, premix, thinner, dan lain-lain. Faktor penyebabnya yaitu faktor individu, faktor lingkungan seperti di lingkungan keluarga, kayak komunikasi orang tua kurang baik, orang tua terlalu sibuk, dan sebagainya. Lingkungan sekolah seperti sekolah kurang disiplin, sekolah yang di dalamnya ada nafza. Lingkungan pergaulan seperti berteman dengan pengguna narkoba dan tekanan dari teman atau kelompok anggota narkoba. Lingkungan masyarakat seperti lemahnya penegakan hukum dan situasi politik, sosial, ekonomi yang kurang mendukung. 6 langkah menghindari narkoba. 1. Tolak ajakan merokok karena merokok adalah pintu penyalahgunaan narkotika. 2. Kenali temanmu, pilihlah teman yang baik, mengajak kepada kebaikan. 3. Hindari kelompok atau teman nongkrong yang tidak sehat. Sapa lalu pergi, lakukan itu dalam 3 detik. 4. Isi waktu luang dengan kegiatan positif seperti olahraga, bermain musik, belajar, dan lainnya. 5. Ingat bahwa tidak ada ajaran agama yang membenarkan penyalahgunaan narkoba. Ini yang terakhir. Ada keluarga yang menyayangi kita. Ciptakan komunikasi yang baik dengan keluarga. Jangan ditiru ya adik-adik. Jangan ditiru ya guys. Bye. Terima kasih, sekian adalah video dari kita. Lebih gigi ya, Bim. Bye-bye. I love you. Oh, I don't like it. Wow. Ada nog. Rizaldi dulu. Oh. Iya tuh. Eta cepet.